Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan saya di channel Informasi Pendidikan. Pada kali ini saya akan membagikan video materi pendidikan agama Islam kelas 4 sekolah dasar dengan tema Mari Belajar Surat Al-Fil. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan video berikut ini. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita baca doa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi Mari Belajar Surat Al-Fil, yakni materi pada kelas 4 sekolah dasar. Pada materi kali ini kita akan mempelajari 3 poin penting tentang surat Al-Fil. Yang pertama adalah tentang surat Al-Fil. Yang kedua, mari belajar membaca surat Al-Fil. Dan yang ketiga adalah kisah dalam surat Al-Fil. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni tentang surat Al-Fil. Surat Al-Fil merupakan salah satu surat di dalam Al-Quran yang terdiri dari 5 ayat. Surat ini diturunkan di kota Mekah sehingga termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Surat Al-Fil diturunkan setelah surat Al-Kafirun. Sedangkan untuk urutan surat Al-Fil berada pada urutan ke-105 dalam Al-Quran. Nama Al-Fil diambil dari ayat pertama, yakni Al-Fil yang artinya adalah gajah. Berikutnya kita akan memasuki materi yang kedua, yakni mari membaca surat Al-Fil. Mari kita simak bacaan surat Al-Fil dari Pak Arif berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Setelah kita membaca surat Al-Fil, kita harus tahu apa saja hukum-hukum yang ada di dalam bacaan surat Al-Fil tersebut, supaya ketika kita membaca, maka bacaan kita benar sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan, yakni pada hukum tajwid. Pada ayat yang pertama
ini ada izhar syafawi, yakni pada lafaz alam taro. Di sana ada huruf mim mati bertemu dengan huruf ta. Cara membacanya adalah mim dibaca dengan jelas. Jadi tidak boleh misalkan mim nanti dibaca mendengung, karena hukumnya adalah izhar syafawi. Berikutnya masih pada ayat yang pertama, yakni pada lafaz bi ashabi. Huruf ha di sana ini dibaca 2 harokat karena merupakan mad tabi'i. Berikutnya lagi masih pada ayat yang pertama, pada lafaz al-fil itu ada hukum mad arid disukun karena huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwaqafkan. Cara membacanya bisa dengan 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Jadi setiap ada huruf mad jatuh sebelum huruf yang diwaqafkan itu nanti disebut mad arid disukun. Pada akhir-akhir ayat banyak dijumpai mad arid disukun. Nanti di ayat kedua, ketiga, dan keempat dan seterusnya itu nanti kita juga akan menjumpai mad arid disukun. Selanjutnya pada ayat yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ini ada satu hukum sama seperti ayat yang pertama tadi, yakni izhar syafawi karena ada mim mati bertemu dengan ya. Maka mimnya harus dibaca dengan jelas. Hukum yang kedua yakni qalqalah sughra, yakni pada lafaz yaj'al huruf jim harus dibaca memantul. Tapi memantulnya tidak boleh berlebihan karena ini termasuk qalqalah sughra karena ada pada tengah-tengah ayat. Hukum yang berikutnya adalah izhar syafawi pada lafaz kaidahum fi. Hum fi ada huruf mim mati bertemu dengan fa, maka hukum bacaannya adalah izhar syafawi. Huruf mim dibaca dengan jelas. Berikutnya pada ayat yang ketiga, ini ada juga bacaan izhar syafawi, yakni pada lafaz alaihim tayra. Alaihim tayra itu ada huruf mim bertemu dengan huruf ta, maka bacaannya adalah izhar syafawi. Cara membacanya huruf mim dibaca dengan jelas. Berikutnya pada lafaz tayran ababil, ini pada lafaz ra ada tanwin atau fathah tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ya, tayran ababil, maka hukum bacaannya adalah izhar halqi. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya huruf tanwinnya dibaca dengan jelas, tidak boleh mendengung. Selanjutnya pada ayat yang keempat, ini ada hukum bacaan tarmihim bihijaratin. Himpi mim mati bertemu dengan ba, maka hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi. Maka huruf mimnya dibaca dengan samar-samar disertai dengan dengung. Ya. Selanjutnya pada lafaz bihijaratim min, ini ada huruf tak di kasroh tanwin. Nah, kasroh tanwin bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Maka cara membacanya tanwinnya dimasukkan ke dalam lafaz huruf mim disertai dengan dengung. Bihijaratim min, itu adalah cara membaca idgham bi gunnah.
Selanjutnya masih pada ayat yang keempat, min sijil. Nun mati bertemu dengan sin. Hukum bacaannya adalah ikhfa. Maka huruf nun dibaca samar-samar, kemudian disertai dengan dengung dan mempersiapkan membaca huruf berikutnya, yakni huruf sin. Selanjutnya pada ayat kelima, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ini ada hukum bacaan pada lafaz faja'alahum ka. Mim mati bertemu dengan kaf, maka hukum bacaannya adalah izhar syafawi. Maka cara membacanya, mim mati harus dibaca dengan jelas. Berikutnya masih pada ayat yang kelima, ini ada hukum bacaan ka'asfim. Itu ada kasroh tanwin bertemu dengan mim. Sama seperti tadi, ketika ada tanwin bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Maka suara tanwinnya dimasukkan ke dalam suara berikutnya, yakni pada huruf mim disertai dengan dengung. Itulah tadi bacaan pada surat Al-Fil. Kita sudah mengetahui bagaimana hukum bacaannya. Nah, berikutnya kita akan menyaksikan video mengenai kisah yang terkandung di dalam surat Al-Fil. Mari kita saksikan bersama-sama. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, surat Al-Fil ayat 1 hingga ayat ke-5. Kisah ini menceritakan tentang gagalnya penyerangan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran bagi kita tentang akibat seseorang yang sombong dan merasa dapat melawan kekuasaan Allah. Peristiwa luar biasa ini terjadi sekitar tahun 571 Masehi di kota Mekah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota Mekah ramai dikunjungi masyarakat karena letaknya yang strategis, berada pada jalur perdagangan di Hijaz. Terlebih lagi, setiap hari banyaknya pengunjung yang mendatangi Ka'bah. Hal itu membuat kota Mekah semakin ramai. Sementara itu, Gubernur Yaman bernama Abrohah yang membangun pusat pemerintahannya di kota San'a merasa iri dengan keramaian kota Mekah. Ia berpikir bagaimana caranya agar kota San'a lebih ramai dari kota Mekah. Abrohah memiliki ide untuk membangun gereja yang megah. Gereja itu diberi nama Al-Quds. Ia berpikir dengan adanya gereja yang mewah dapat menarik perhatian masyarakat dan menyaingi kota Mekah. Wahai pengawal, bagaimana perkembangan kota San'a sekarang setelah dibangun gereja Al-Quds? Apakah lebih ramai dari kota Mekah? Maaf tuanku, walaupun kita sudah membangun gereja yang megah, orang-orang tetap ramai mengunjungi Ka'bah. Apa? Baiklah kalau begitu, kita akan hancurkan Ka'bah. Siapkan pasukan yang besar. Besok kita berangkat menuju Mekah. Siap tuanku. Keesokan harinya, Abrohah bersama para prajurit bersiap untuk menyerang Ka'bah. Mereka menggunakan gajah untuk mengangkut segala peralatan perangnya. Sesampainya di perbatasan Mekah, pasukan Abrohah melakukan aksi perampasan. Mereka merampas harta benda dan hewan peliharaan penduduk Mekah, termasuk unta-unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad, sekaligus orang yang diberi kepercayaan sebagai juru kunci dan menjaga Ka'bah. Wahai saudaraku, Abdul Muthalib, ada hal buruk yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ada apa, wahai saudaraku? Kenapa nafasmu tersengal-sengal? Ada seorang bernama Abraha. Ia datang dari Yaman bersama pasukan yang besar.
Mereka mengendarai gajah dan merampas harta serta hewan peliharaan penduduk, termasuk 200 ekor unta-unta milikmu. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib bergegas menuju tempat Abroha dan pasukannya untuk menanyakan kebenaran kabar itu. Wahai Abraha, apa tujuan Tuan datang kemari dengan membawa pasukan yang besar ini? Aku datang ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah telah membuat orang-orang tidak mau mengunjungi kotaku sana. Padahal kami telah membangun gereja yang megah dan lebih indah dari Ka'bah. Lalu, apa maksud kedatanganmu kemari, wahai kakek tua? Saya minta Tuan mengembalikan 200 unta-unta saya. Jadi, kamu tidak berniat untuk menghalangiku menghancurkan Ka'bah, wahai kakek tua? Saya hanya memiliki unta, sedangkan Ka'bah bukan kepunyaan saya. Ada Tuhan yang menjaganya. Baiklah, aku akan mengembalikan unta-untamu. Sekarang, pergilah, wahai kakek tua. Jangan halangi aku dan pasukanku. Abdul Muthalib kembali ke rumahnya. Kedatangannya sudah ditunggu oleh para penduduk. Abdul Muthalib menceritakan tujuan Abroha datang ke Mekah. Tidak lain adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan, wahai Abdul Muthalib? Sementara ini, kita mengungsi ke bukit sampai keadaan kota Mekah aman kembali. Baiklah, kami akan segera berkemas-kemas. Abdul Muthalib dan para penduduk mengosongkan kota Mekah. Mereka mengungsi ke daerah perbukitan di sekitar kota Mekah untuk berlindung dari serangan pasukan bergajah. Wahai prajuritku, sekarang adalah saat yang tepat untuk menghancurkan Ka'bah. Maju dan serang! Namun, gajah-gajah itu tidak bergerak dan duduk seakan kakinya terikat. Kenapa gajah-gajah ini tidak mau berjalan? Wahai prajurit, cepat pukul gajah-gajah ini agar mau bergerak. Para prajurit memukul gajah-gajah itu berkali-kali dengan harapan agar mau berdiri. Namun usaha mereka sia-sia. Wahai Tuan, lihatlah ke atas langit. Apakah itu? Dari arah langit, tiba-tiba datang sekawanan burung membawa batu-batu panas. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fil ayat 3-4. Dan Dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Abroha dan para prajurit berlarian meninggalkan Ka'bah. Hanya beberapa langkah mereka bergerak, tubuh mereka kepanasan dan sendi-sendi mereka terlepas terkena serangan burung ababil. Akhirnya satu persatu para prajurit meninggal karena tidak kuat menahan rasa panas dari batu yang dilemparkan burung ababil, termasuk Abroha, sang pemimpin pasukan bergajah. Demikianlah kisah penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin Abroha ke Mekah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, jangan mudah merasa iri dan dengki dengan kenikmatan yang didapatkan orang lain, karena bisa mengundang hal buruk terjadi. Orang yang sombong dan suka mengambil hak orang lain akan diazab oleh Allah dengan siksa yang pedih. Bagi Allah tidak ada yang mustahil terjadi. Jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikianlah video pada kali ini. Kita sudah mempelajari materi Mari Belajar Surat Al-Fil bersama-sama. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Cukup sekian. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.